Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Ulang dari kelas M201 dengan NIM 210407502012. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi hasil diskusi yang sebelumnya telah didiskusikan. Pokok pembahasannya yaitu jenis klausa dan jenis kalimat. Fungsi jenis klausa yaitu yang pertama, fungsi pengisi subjek, 2. Fungsi sebagai predikat, 3. Fungsi sebagai objek, 4. Fungsi sebagai pelengkap, 5. Fungsi sebagai keterangan. Adapun fungsi jenis kalimat, yaitu yang pertama, kalimat pernyataan, merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suatu hal, biasanya berupa informasi atau fakta yang disampaikan ke halayak luas, tanpa berharap respon atau balasan dari pihak halayak. 2. Kalimat tanya atau kalimat pertanyaan merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menanyakan suatu hal kepada pihak yang ditanya, di mana pihak yang ditanya mesti menjawab pertanyaan tersebut. 3. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau bujukan kepada seseorang agar seseorang tersebut mau melaksanakan perintah atau bujukan tersebut. 4. Kalimat seruan merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan kekaguman, kebahagiaan, larangan, kebingungan, ajakan, kemarahan, dan kesedihan. Pada jenis klausa terdapat klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas ialah klausa yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor. Sedangkan klausa terikat adalah klausa yang tidak memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor, hanya berpotensi untuk menjadi kalimat minor. Yang pertama, kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat yang sering digunakan dalam kalimat berupa predikat. Kalimat minor umumnya digunakan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, sebagai perintah ataupun seruan. Contoh kalimat minor, selamat pagi dan selamat datang. Yang kedua, kalimat mayor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur pusat, yakni bisa terdiri dari subjek dan predikat, atau subjek, predikat, objek, ataupun lebih dari itu. Misalnya disertai dengan SPOK. Contoh kalimat mayor, saya belajar. Hani membeli buku di toko. Perbedaan klausa lengkap dan tidak lengkap yaitu yang pertama, klausa lengkap dapat dilihat dari kelengkapan sebuah unsur subjek dan predikat. Jika subjeknya di awal disebut klausa lengkap susun biasa. Jika subjeknya berada di belakang predikat maka disebut klausa lengkap susun balik atau inversi. Yang kedua, klausa tidak lengkap berkebalikan dengan klausa lengkap, yaitu tidak lengkap dapat diamati dengan ketidakkelengkapan unsur yang menyusunnya, alias klausa ini hanya terdiri dari unsur predikat tanpa subjek. Alasan mengapa klausa terikat tidak mempunyai potensi menjadi kalimat mayor adalah karena kalimat mayor sekurang-kurangnya hanya mengandung dua unsur pusat, yaitu subjek dan predikat. Sementara klausa terikat hanya mengandung salah satu dari subjek atau predikat, bahkan bisa saja tidak keduanya. Perbedaan di antara klausa nomina, klausa verbal, dan klausa adjektiva. Yang pertama, klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori kata kerja. Jadi klausa verbal memiliki predikat yang berupa kata kerja. Yang kedua, klausa nominal. Klausa nominal yaitu klausa di mana predikatnya termasuk kata benda atau frasa nomina. Struktur utama klausa ini sendiri sama seperti klausa lainnya, yaitu terdiri atas subjek dan juga predikat. Yang ketiga, klausa adjektiva. Dalam jenis klausa adjektiva ini, predikat berkedudukan sebagai kata keadaan. Penyusunan klausa adjektiva secara umum terdiri dari subjek yang berkategorikan nomina dan predikat yang berkategorikan adjektiva. Ciri-ciri klausa. Yang pertama, klausa memiliki satu predikat. Kedua, klausa bagian dari kalimat plural. 3. Klausa tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. 4. Terdiri dari dua kata atau lebih. 5. Mengandung subjek dan predikat.
6. Memiliki fungsi gramatikal pada kalimat. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.